Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Jono Mutar dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik Ati Makassar. Pada pertemuan kuliah kali ini, kita akan melanjutkan kuliah Sistem Kendali Proses. Dan pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah pengukuran besaran-besaran proses yang ada di industri proses, dan sepokok bahasan meliputi pengukuran tekanan atau pressure, pengukuran suhu atau temperatur, pengukuran aliran atau flow, dan pengukuran tinggi permukaan atau level. Nah, kenapa ini perlu kita pelajari, perlu kita bahas? Karena kita ketahui bahwa di dalam industri proses, seperti pada industri kilang minyak atau refinery, dan pada industri petrokimia, pabrik pupuk, ya, itu sangat bergantung kepada pengukuran dan pengendalian besaran-besaran tadi, atau besaran proses. Oleh karena itu, ini perlu sekali untuk dipahami oleh mahasiswa yang mempelajari teknologi proses. Namun pada video kali ini kita akan bagi 3 segmen karena materinya cukup banyak, cukup panjang. Sebagai 3 segmen. Segmen pertama adalah pengukuran tekanan dan pengukuran suhu. Itu satu segmen. Kemudian pengukuran aliran atau flow itu segmen yang kedua. Itu cukup panjang juga. Dan yang ketiga adalah segmen terakhir adalah pengukuran tinggi permukaan atau pengukuran level. Nah, selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Sekarang kita lanjutkan dengan subpokok bahasan yang pertama, yaitu pengukuran tekanan atau pressure, ya. Jadi tekanan adalah besarnya gaya untuk tiap satuan luas yang dihasilkan oleh gas, zat cair, dan benda padat. Nah, satuan tekanan adalah gaya per satuan luas, sebagaimana definisi tadi. Jadi dibuat untuk rumus atau formula, yaitu gaya dibagi satuan luas. Dan satuannya adalah Pascal, satuan Pascal. Misalnya kilogram per sentimeter bujur sangkar. Jadi sentimeter ini adalah luas area dan kilogram adalah gaya berat, ya. Atau libris per inch square, atau pound per square inch atau PSI. Ya, ini semua satuan tekanan. Untuk mengetahui besarnya tekanan, kita memerlukan alat ukur. Alat ukurnya terdiri atas manometer, tabung Bourdon, tabung bellows, dan tabung diafragma, ya. Nah, bagaimana keempat alat ukur tersebut? Kita lihat satu persatu, ya. Yang pertama kita lihat manometer. Jadi manometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup, seperti pada tabung kompresor, tabung senapan PCP, ya. Dan manometer dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu manometer kolom, manometer membran fleksibel, dan manometer pipa coil. Ini jadi 3, ya. Nah, di sini tidak terlalu detail karena ini adalah mata kuliah kontrol proses. Nah, untuk mendalami lebih jauh tentang alat ukur, kita akan pelajari nanti di mata kuliah instrumentasi. Kemudian yang kedua alat ukur tekanan adalah tabung Bourdon, ya, atau alat ukur tekanan non liquid. Elemen jenis Bourdon dibedakan menjadi tipe C dengan jangkauan pengukuran antara 15 sampai 10.000 PSI G atau gauge, ya. Dan akurasi plus minus kurang lebih, ya,
0,1% sampai dengan 5%. Ini untuk tipe C. Kemudian untuk tipe spiral, ya, itu jangkauannya maksimum 100.000 PSI. Ya. Kemudian akurasi plus minus 0,5%. Dan bentuk yang ketiga adalah tipe helical atau helical type, di mana jangkauannya adalah 100 sampai dengan 80.000 PSI dan akurasi adalah 0,5% sampai 1%. Ini alat ukur tekanan tipe tabung boron, ya. Sini gambarnya sebelah kiri kita lihat ini besar ya. Jadi ini adalah skalanya, kita lihat sini. Ini tekanan masuk melalui spring ini dan akan mendorong tuas ini. Dia akan jadi semakin tinggi tekanan, semakin jauh terdorong ini turun, dan dia akan putar gear ini, membuat ini jarum menuju ke kanan. Nah, kalau tekanan rendah dia isap, dia kembali ke sini. Ya. Ini nanti saudara bisa searching di internet lagi tentang apa itu tabung boron untuk pemahaman lebih lanjut, ya. Lalu kita pindah ke tabung bellows, ya. Jadi kalau tabung boron tadi seperti itu kerjanya. Nah, ini namanya tabung bellows. Nah, ini namanya bellows, ini yang berbentuk kayak gerigi bagian luarnya, ya, kayak ulir, tapi dia ulirnya tidak berbentuk seperti ulir baut, ya, tapi dia hanya berbentuk lingkaran-lingkaran, ya. Nah, kemudian di tengahnya ada spring, ada pegas. Nah, tekanan dari bawah ini akan menekan bellows ini dan akan mendorong naik sehingga jarum ini akan berputar, ya. Jadi elemen bellows merupakan elemen elastis yang fleksibel arah aksial, jadi dia akan naik turun, ya. Kemudian yang ketiga alat ukur untuk mengukur tekanan adalah tabung diafragma. Nah, tabung diafragma ini dihubungkan dengan tabung bellows di atas, ya. Jadi bellows, jadi yang di pendorongnya sekarang tidak langsung ke bellows, tapi dia melalui satu membran atau diafragma, ya. Nah, elemen jenis ini banyak digunakan untuk sistem elektronik maupun pneumatik, baik untuk tekanan positif maupun tekanan vakum. Jadi bisa tekanannya di atas 1 atmosfer, maka dikatakan di atas 0 atmosfer dikatakan tekanan positif. Kalau di bawah 1 atmosfer maka dia dikatakan tekanan negatif, ya. Jadi patokannya adalah 1 atmosfer. Nah, hasil pengukuran tadi untuk bisa dikirim ke kontrol room atau sistem kendali pusat, itu perlu dikonversi, hasil pembacaan dikonversi menjadi sinyal yang dipahami oleh komputer atau alat pengendali. Makanya pada sistem kontrol pressure itu terdapat 2 elemen, yaitu primary element dan secondary element. Nah, primary element ini yang berhubungan langsung dengan media tekanan, ya. Jadi yang kontak dengan media tekanan. Lalu secondary element atau elemen sekunder itu bagian yang berfungsi untuk menerjemahkan sinyal. Jadi yang terbaca oleh alat ukur secara langsung itu dikonversi menjadi sinyal listrik atau sinyal pneumatik, sesuai tergantung apa yang dikehendaki, ya, kebutuhan. Nah, sinyal output dari transmitter biasanya dipakai untuk pengendalian, pengontrolan, ya. Terus juga merupakan indikasi atau monitoring dan rekaman, ya. Jadi kita harus pantau terus-menerus. Kemudian di dalam dunia industri, ya, kita mengenal 2 jenis transmitter, yaitu
electronic transmitter dan pneumatic transmitter. Jadi setelah membaca sensor artinya primary element membaca tekanan berhubungan dengan media tekan, maka hasil pembacanya akan dikonversi menjadi dua sinyal, yaitu kalau bukan sinyal elektronik dengan sinyal output antara 4 sampai dengan 20 mA per DC, bisa juga dikirim ke sistem pneumatik dengan tekanan 3 sampai 15 PSI untuk mengendalikan katup-katup ya, katup-katup arah. Nah, ini tentang pengukuran tekanan. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagian yang kedua, itu pengukuran suhu. Nah, sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu pengukuran temperatur atau pengukuran suhu. Temperatur adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Jadi ini kita mau ukur ya. Lalu prinsip alat ukur temperatur itu adalah perubahan dimensi benda. Jadi kalau sensornya itu kena panas, dia akan berubah bentuknya. Apakah dia memuai, atau dia melengkung, atau dia akan naik atau turun ya. Nah, kita kenal termometer cair dalam tabung. Nah, termometer ini kalau dia panas, dia akan naik seperti termometer raksa, dia akan naik. Berapa kenaikannya itulah menunjukkan berapa temperatur yang terukur. Lalu ada juga termometer bimetal, jadi bimetal, yaitu berdasarkan perbedaan koefisien ekspansi dua buah plat logam yang direkatkan. Ini banyak digunakan pada setrika listrik ya. Itu menggunakan bimetal sebagai switch on off jika temperatur sudah melewati temperatur yang dikehendaki ya. Jadi otomatis bimetalnya akan memutuskan aliran listrik. Kemudian jadi temperatur bisa dibaca jika berubah, kalau dia panas ya, perubahan tegangan listrik di sensor atau alat ukur panas. Kalau temperatur naik, maka tegangan listrik akan berubah ya. Kemudian tahanan, ada juga sensor kalau dia panas berubah tahanannya, kalau dia dingin lain tahanannya. Padahal bendanya sama. Ini digunakan juga sebagai alat ukur temperatur. Lalu berikutnya adalah perubahan tekanan cairan, misalnya pressure thermometer ya. Jadi perlu diingat bahwa dalam mengukur tekanan temperatur ada 4 fenomena alam yang kita gunakan. Yang pertama adalah perubahan dimensinya, itu benda sensornya, kemudian perubahan tegangan listrik, perubahan tahanan listrik, dan perubahan tekanan cairan. Semuanya ini akan menunjukkan berapa temperatur dari benda yang sedang diukur ya. Nah, alat ukur temperatur itu terdiri atas termometer air raksa. Jadi ini sangat, sampai sekarang masih digunakan termometer raksa. Kemudian temperatur recorder, jadi alat yang akan menyimpan atau membaca temperatur sepanjang waktu. Ini diperlukan kalau misalnya ada gangguan, tiba-tiba ada trouble, kita akan tahu sebelum rusak temperaturnya berapa. Karena setiap mesin itu punya spesifikasi. Kemudian pengukuran temperatur dengan transmitter. Jadi ini yang canggih ini. Jadi temperaturnya bisa dikirim melalui jaringan, atau apakah melalui jaringan radio, melalui SMS, atau melalui live streaming ya. Nah, output signal itu standar antara 4 sampai 20 miliampere saja. DC ya, ini DC.
Nah, sensor untuk mengukur temperatur itu yang pertama disebut thermocouple, ya. Jadi thermocouple, kalau tadi ada bimetal, sekarang ada namanya thermocouple. Nah, thermocouple adalah dua kawat dari bahan yang berbeda jenis yang disambungkan menjadi satu di ujungnya, jadi dipasang di ujung, ya, kayak titik kecil. Ini thermocouple namanya. Lalu berikutnya RTD, ini paling banyak populer juga digunakan di industri RTD, yaitu Resistance Temperature Detector. Ya. Jadi merupakan sensor temperatur yang memanfaatkan sifat dari tahanan, ya, suatu bahan yang berubah terhadap kenaikan atau penurunan suhu. Jadi bahan itu kalau dia panas itu berubah tahanannya, kalau dia dingin, ya, berubah juga tahanannya. Ya. Nah, kita lihat material untuk membuat RTD itu bisa menggunakan nikel, tembaga, platinum, dan lain-lain, ya. Nah, ini bentuknya, ini bentuk sebelah kanan, ini bentuk sensornya. Ini ada 3 kawat, 1 power, 1 signal, 1 ground, ya. Itu. Kemudian yang keempat, untuk mengukur temperatur, kita gunakan namanya thermowell. Jadi sumur termo, dalam bahasa Indonesia sumur kan, thermowell. Nah, thermowell merupakan peralatan untuk menempatkan sensor temperatur pada pipa. Jadi pipanya dibolongin, jika dia kasih masukkan ini alat ukurnya, maka akan terbaca berapa temperaturnya di sini. Nah, disebut thermowell. Oke. Jadi untuk segmen pertama, ya, sampai di sini dulu. Kita kali juga pada segmen pengukuran level dan pengukuran flow.